Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa pada malam hari ini kita intensikan mohon kesembuhan dan pembebasan dari COVID-19 Paroki Santo Ignatius Krapyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak, secara khusus pada malam ini kita akan memanjatkan doa khusus di tengah kembali merebaknya virus COVID-19 ini. Kita akan mohon rahmat agar saudara dan sahabat kita yang terpapar virus ini segera disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Kita juga mohon rahmat agar kita semua terjaga dari virus ini dan segera sirnalah masa pandemi ini. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mendaraskan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini.
Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka bebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 18 tahun seorang perempuan menderita sakit sampai punggungnya bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak kembali. Yesus dapat merasakan betapa beratnya penderitaan perempuan itu. Maka ia berinisiatif memanggil perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus tidak bertanya terlebih dahulu tentang apa penyakit perempuan itu dan sudah berapa lama ia menderita. Bahkan Yesus tidak mau peduli kalau hari itu adalah hari Sabat, hari di mana orang tidak boleh bekerja. Bagi Yesus, yang paling utama adalah melepaskan penderitaan yang telah lama menjerat perempuan itu. Yesus hidup di dalam kasih. Ia lebih memilih kasih dan keselamatan. Ia lebih memilih kasih dan keselamatan sesamanya dibanding aturan-aturan yang kaku. Rasa iba sering muncul dalam hati kita saat melihat penderitaan orang lain. Namun demikian, kita sering menunda aksi nyata kasih kepada sang penderita dengan alasan bukan tanggung jawab kita. Nanti saja, jangan-jangan kita nanti ditolak, dan alasan lainnya. Memang tidaklah mudah untuk berbelas kasih kepada sesama itu. Ya Yesus yang murah hati, bagimu manusia menderita itu lebih penting dibandingkan dengan dirimu sendiri. Teguhkanlah iman
dan panggilanku, agar aku pun berani mewujudkan tindakan kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Demikian renungan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan dapat menjadi permenungan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita, khususnya yang sedang terpapar COVID-19, untuk para medis dan keluarga yang terpapar virus ini. Dalam hati kita, sebut nama saudara-saudari yang terpapar COVID yang kita doakan. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudara-saudari kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudara-saudari kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudara kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, segala permohonan kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang terpapar virus di masa pandemi ini maupun penyakit yang lain. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudus-Nya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Koirinus, doakanlah kami.
Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Sekarang kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah doa kita malam ini. Secara khusus untuk saudara-saudari yang sedang terpapar COVID-19. Jangan berkecil hati, tetaplah yakin akan karya Allah. Terpapar COVID bukan hal yang tabu, namun bisa menimpa siapapun. Tetaplah semangat, gembira, dan jangan kendor berdoa. Untuk seluruh umat, mari kita bersatu hati. Kita adalah satu tubuh. Maka, jika ada anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memberi support kepada yang sedang sakit. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dari muka bumi ini. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, dan kita semua, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa malam ini sudah selesai. Selamat istirahat, salam sehat, berkah dalam untuk kita semua.